Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Sahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu, ketertipuan budi. Bahasanya dia kedurjanaan budi, akal yang durjana, akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adikmu sholat yuk, nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah, bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini gak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan gak enak, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain enggak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Ya kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawabannya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres pokoknya musuh Siti Jenar itu. Susah. Akhirnya ya wis lah, dipanggil semua. Allah dan Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, dari Pengging ke Demak, ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Manudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging.
Yang ada di situ muridnya Sesiti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, yang waktu perang antara Demak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado, dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan Kebo Kenongo Pengging Anom ini kan nanti yang punya anak Mas Karebet, Joko Tingkir dalam sejarahnya. Dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan. Bagi Sesiti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik. Jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati, itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Tidak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Tidak penting, kamu tidak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, tidak punya pacar, apalagi. Tidak harus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik, sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke. Dunia ini menggodamu, jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Sesiti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Tidak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya tidak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkap, dipukuli orang banyak terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia. Ini apa tuh is? Cara memahaminya ya kena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan tidak penting kan kematian. Ayo kita sakar PDW, tidak apa-apa. Mati, alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya. Kamu nggak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu tidak mesti lo ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu.
Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi. Walah, ternyata yang kemarin itu enggak kayak kamu nganggap mimpi. Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu. Mimpi ya ternyata. Ngapain kalau mimpi kemarin begitu susahnya jungkir balik, gegeran, tawuran, cuma mimpi aja kok. Seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian, katanya Sesi Jenar.